semester genap. Nah, mudah-mudahan di semester ini kita menjadi lebih baik lagi, meninggalkan kemarin ya. Kemarin yang jelek ditinggal. Sekarang kita punya resolusi yang sukses ke depan, kesepakatan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas. Kenapa belum perlu? Ingat, sekarang pertanyaan. Kita akan pelan-pelan lalu melindungi kepala ketika jatuh. Ada lagi? Buku. Masa sulit yaitu masa COVID-19. Salah satu aturannya yaitu apa ini? Sekarang pertanyaannya apa sih? Kenapa dia tidak mengulang apa nih? Kenapa kita buat kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas? Sesuatu yang diawali, yang timbul dari kesadaran diri sendiri, motivasi yang dari dalam diri sendiri. Ini biasanya nanti akan terlaksana tanpa pasangan. Beliau kan kemarin kalian disuruh ini kamu tetap sekolah kita. Kalian harus mengakui kan ya. Tetapi ternyata kalian itu tidak jauh berbeda memiliki mental seperti mental kucing. Kenapa boleh tidak mental kucing? Ketika ada bapak ibu guru kamu dari Oh, tak boleh jadi video ini tak boleh video nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Selasa tanggal 3 Januari 2023 kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan IHT yang mungkin kita laksanakan setiap hari Selasa. Salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada para kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat KPP Angkatan 7, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di kegiatan IHT hari ini. Kegiatan IHT hari ini yaitu diseminasi pemahaman materi budaya positif. Ini materi modul 1.4 di kegiatan program pendidikan guru penggerak bersama CGP Angkatan 7
kita, yaitu Bapak Usman Yadi, SPD. Mana Pak Usman? Kemudian Ibu Reta Sulistiana dan Ibu Eli Sanjaya, SPD. Ya. Jadi seperti yang dulu pernah saya lakukan juga di angkatan 5, jadi sekarang adik kelas saya, adik angkatan ya. Kalau saya angkatan 5, ini angkatan 7. Mudah-mudahan nanti ada angkatan berikutnya dari SMP 3 yang akan menjadi calon guru penggerak. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Farah Diana. Pada Bu Farah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di ruang IHT dalam acara diseminasi pemahaman materi budaya positif oleh rekan-rekan kita CGP Angkatan 7. Sebelumnya saya di sini selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum mewakili Ibu Kepala Sekolah yang saat ini berhalangan hadir untuk memberikan sambutan pada acara ini karena beliau harus menghadiri acara serah terima jabatan setijab kepala sekolah yang baru di SMP Negeri 1 Besuki. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sesuai dengan pesan Ibu Kepala Sekolah bahwa hari ini adalah diseminasi oleh Angkatan 7 kepada CGP. Kami ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini, tentunya melalui perjuangan yang sangat sulit karena harus mengikuti beberapa kegiatan yang rupanya cukup menyita waktu Bapak Ibu, baik itu pagi, siang, ataupun malam hari untuk mengikuti kegiatan CGP. Hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya berharap dengan adanya CGP yang nanti akan tumbuh terus di SMP 3 akan menambah motivasi Bapak Ibu teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan pengajar praktik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ibu Reta, Bapak Usman dan Ibu Eli sudah sampai pada tahap ini, tentunya melalui perjuangan yang cukup sulit. Itu saja, tidak banyak yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Farah. Sambutan tadi semoga memotivasi teman-teman CGP Angkatan 7 dan rekan-rekan yang lain. Nyampang masih Angkatan 9 masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 10 Januari. Monggo yang masih punya kesempatan untuk mendaftar, yang usianya masih memenuhi, silahkan ikuti jejak kami. Insya Allah banyak manfaat yang akan didapat. Jadi kalau capek tapi insya Allah capeknya menyenangkan, itu adalah hal yang luar biasa. Nanti Angkatan 7 akan menyampaikan bagaimana perasaan mereka pada saat mengikuti kegiatan. Jadi kalau capek itu pasti, tapi insya Allah akan banyak yang kita dapat, terutama untuk diri kita dan insya Allah juga untuk murid kita dan sekolah kita. Acara berikutnya langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada CGP Angkatan 7 yang kali ini akan membahas materi budaya positif. Dengan budaya positif itu diharapkan disiplin positif di sekolah ini akan terbentuk. Dari mana membentuknya? Ya dari kita guru yang akan menjadi teladan untuk bisa mendidik siswa-siswi kita menjadi anak-anak yang berdisiplin positif sehingga nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Saya serahkan sepenuhnya kepada 3 orang CGP.
waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya. Siapa yang akan memimpin? Pak Usman. Ada Pak Usman dan kawan-kawan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Farah sebagai Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang datang dalam acara ini dan pada seluruh teman-teman JGB. Baik Bapak Ibu, puji syukur kepada Allah kita dapat dalam keadaan sehat seperti ini, kita dapat berkumpul bersama dan melakukan kegiatan workshop diseminasi pemahaman materi modul yaitu budaya positif. Salam dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara pemahaman materi budaya positif, mungkin budaya positif ini adalah bahasa yang mudah dipahami, mudah didengar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif menurut Bapak Ibu itu apa? Budaya-budaya baik yang ada di sekolah. Budaya-budaya baik yang ada di sekolah. Yang lain mungkin ada? Ada? Baik. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dalam kegiatan materi tentang budaya positif, Bapak Ibu, kami akan membuat kesepakatan kelas yang bisa dikatakan adalah kesepakatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan workshop ini, yang bisa dibahasakan adalah kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas itu adalah tata tertib yang dilakukan dalam kegiatan itu yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu akan membuat semua kata-kata atau bahasa bagaimana kegiatan ini menjadi tertib, enak dilakukan, enak dilaksanakan sehingga terlaksana dengan sukses. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ibu menuliskan kesepakatan kelas ini dibuat. Nanti orang Ibu ini untuk membagikan ditulis kira-kira bagaimana kegiatan ini menjadi kegiatan yang sukses sehingga apa yang dilakukan Ibu menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ambil contoh misalkan kesepakatan kelas, selama melakukan kegiatan ini dilarang tidak membuka HP. Ini kesepakatan kelas. Selama kegiatan ini tidak makan-makan. Monggo Bapak Ibu ditulis, ya, ditulis sekarang ini. Kalau Bapak Ibu makan makanan tapi Bapak Ibu menulis tidak boleh makan saat pelaksanaan workshop ini, berarti makanan itu harus dilepas. Kita, ya, monggo. Ya, kesepakatan di kelas, kesepakatan kegiatan workshop ini supaya workshop ini bisa tertib, bisa baik dan sukses. Satu aja, satu kalimat. Misalnya HP harus disilent. Ditempel, yang sudah ditempel. Mengikuti kegiatan secara aktif. Ini, itu ada linknya. Ditempel. Tidak, sudah. Ya. Silakan yang sudah monggo untuk ditempel. Mudah-mudahan ada bahasa. Tidak boleh tulis menulis di saat kegiatan workshop. Berarti ini kesepakatan bersama. Ya. Ini, oke, monggo yang lain. Ini ada bahasa tidak main HP. Tidak usah dikasih nama, tidak perlu kasih nama. Ya. No name. Ya. Tidak boleh makan, minum boleh. Tidak boleh ngerumpi. Manfaat tujuan seperti ini Bapak Ibu, kenapa kami melakukan loka karya juga seperti ini Bapak Ibu. Sebelum pelaksanaan kegiatan dibuatkan kesepakatan kelas. Apabila kelas kita bisa nanti langsung diimplementasikan di kelas kita, di sekolah kita masing-masing atau di kelas kita ngajar.
ada banyak siswa-siswa yang melakukan suatu kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia itu tidak merasa bahwa dirinya bersalah karena tidak ada kesepakatan. Biar nggak capek kakinya. Untuk yang lain sudah, Bu? Ibu Sonia sudah? Yang ngumpulkan nanti ngambil bakso. Iya. Oke. Baik, sambil kita menunggu hasil dari kesepakatan ini yang kita buat bersama, dan kesepakatan itu harus jangan didominasi kalau misalkan di kelas guru yang mengarahkan, jangan. Jadi dia bahasanya adalah bahasa siswa. Jadi kalau misalkan kita melihat ada siswa yang bajunya dikeluarkan di kelas, maka di saat kita membuat kesepakatan kelas, selama pembelajaran di kelas dilarang bajunya dikeluarkan. Maka di saat anak itu melakukan tindakan salah, tinggal kita tanyakan, kira-kira kalau kalian membuat kesepakatan seperti ini, maka dia akan timbul introspeksi diri, dia buat peraturan sendiri, dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi ini sifatnya menuju kepada bahasa budaya positif yang berjangka panjang, gitu Bapak Ibu. Baik, saya bacakan ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kenapa disebut berpihak pada murid? Karena apa yang Bapak Ibu tulis kesepakatan ini adalah hasil hati nurani Bapak Ibu untuk menulis. Jadi itu berpihak kepada anak-anak. Jadi kenapa tata tertib yang ada di sekolah sering anak-anak melanggar? Karena dia tidak merasa untuk membuat sendiri. Ini yang dimaksud, yang dituntut oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa semua itu harus berdasar kepada murid. Tuh. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu. Jadi kita diajarkan untuk satu, bahwa diajar Dewantara kita mengajar samping kita itu menuntun, kita harus ada refleksi. Setiap kita mengajar, anak-anak boleh memprotes, kurangkah kita suara kita yang keras, atau kita selalu sering marah, tidak apa-apa anak-anak memprotes, karena itu untuk keterbaikan. Ya, baik, lanjut Pak. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas dalam pelaksanaan workshop ini. Di sini ada bahasa tulisannya, tidak boleh menghidupkan HP. Hati-hati, berarti tidak boleh ngomong sendiri. Ini Bapak Ibu sendiri yang buat ini. Tidak boleh keluar ruangan sebelum selesai kegiatan. Tidak keluar selama masih dalam kegiatan kecuali kebelet. Ini bahasa. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Tidak boleh menyela pembicaraan. Oke. Saat berjalan kegiatan tidak keluar masuk ruangan sebelum kegiatan selesai. Tidak berbicara atau merumpi. Berakhir tepat waktu. Harus ada konsumsi. Selama workshop perlu menulis garis besar materi workshop. Oke, membuang sampah ke tempatnya, jaga kebersihan, fokus ke materi, menghangatkan teman dan guru. Oke, terima kasih. Jadi itulah bentuk-bentuk ya kesepakatan yang kita buat bersama. Lanjut Pak. Oke. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kesepakatan sudah kita buat, kita ice breaking dulu ya. Katanya kita ice breaking. Saya sebelum panggil pertama, sepedas bisa. Gorengannya ditaruh dulu Pak. Ingat toh? Ya, oke. Saya yakin Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di depan, tapi kami sama-sama belajar. Di guru penggerak itu luar biasa Bapak Ibu. Kita diajarin, bukan ingat Bapak Ibu. Setelah saya pada modul 1.4 baru sadar diri. Budaya positif luar biasa itu Bapak Ibu yang saya dapat. Bagaimana yang saya dapat? Yang pertama dihadang-hadang katanya kalau TGP pasti akan jadi kepala sekolah dan pengawas. Jangan mengharap itu. Yang terbaik itu adalah ilmu yang didapat. Kita berikan kepada orang lain kita bersama-sama untuk menunjukkan itu.
setelah saya sadar masuk ke modul 1.4. Kalau masih modul 1.1 ambisi luar biasa. Ambisi. Tapi setelah modul 1.4 sadar diri. Keinginan yang luar biasa. Kita yang tidak bisa kontrol. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita speaking dulu ya. Bapak Ibu adalah guru hebat. Saya yakin Ibu adalah guru-guru hebat. Kalau kau saya yakin kalau kau guru hebat bertepuklah. Lembutnya 2 kali. Untuk 3 itu. Kalau kau guru hebat bertepuklah. 2 kali aja bertepuklah. Ya, gulingnya kayak gulingnya. Kalau kau guru hebat bertepuklah. Kalau kau guru hebat tepuk paha. Nyorot dulu paha. Ya. Kalau kau guru hebat tepuk paha. Kalau kau guru hebat petik jari. Tamunyi. Orang muni. Berarti Bapak Ibu kalau nggak bunyi bilang orang muni gitu ya. Kalau kau guru hebat petik jari. Yang jangan semangat. Kalau Bapak Ibu guru hebat petik jari. Kalau kau guru hebat bersiullah. Berarti Bapak Ibu harus bilang cuit gitu ya. Kalau kau guru hebat bersiullah. Kalau kau guru hebat bilang hore. Sekali lagi. Kalau kau guru hebat, lakukanlah semuanya. Ya, terima kasih, tepuk tangan ya. Semuanya berarti kan mulai tepuk, paha, orang muni, cuit, hore. Sama, saya coba di kelas bingung semua, mikir apa yang tepuk, apa hebat gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada satu pertanyaan di sini. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat melihat siswa yang bajunya dikeluarkan dan tindakan apa yang tidak pakai sepatu saat di sekolah? Jadi ada 2 ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat melihat siswa yang bajunya dikeluarkan dan tidak pakai sepatu saat di sekolah? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jawab ditulis. Tanpa nama. Belajar menulis semua. Belajar menulis. Ya. Ya, mudah-mudahan di video nggak kedengaran. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan saat melihat siswa yang bajunya dikeluarkan dan tidak pakai sepatu saat di sekolah? Dijawab jadi satu apa sendiri-sendiri? Jadikan satu aja Bu, jadikan satu Bu. Yang pertama ya, Pakai baju. bajunya dikeluarkan. Yang Nggak kedua, pakai Pakai sepatu. sepatu. Nah, pakai sepatu. Oke, Gitu ya. monggo. Ini pas ya? Oh iya. Ini. Oh iya. Sudah Bapak Ibu? Oh iya. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan saat melihat siswa yang bajunya dikeluarkan dan tidak pakai sepatu saat di sekolah? Ya, monggo Bu. Bu Reta, itu ada yang mengumpulkan? Iya, Bu. Monggo. Kita berawal sampai menuju kepada titik bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan, yang mana permasalahan itu terjadi. Sering kita menyelesaikan masalah beberapa macam motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Jadi
bagaimana motivasi ekstrinsik itu adalah keluar di luar dirinya, dan intrinsik itu ada di dalam dirinya. Oke. Di sini ada jawabannya. Yang pertama, salah satu aja. Dimarahi dan dicatat namanya. Ya. Ditegur lalu diperingati untuk baju dimasukkan. Ditanyakan kepada siswa, apa masalah kok bajunya dikeluarkan? Ya. Menegur. Ya. Oke. Ya. Ada bahasa menegur. Oke, lanjut Pak Victor. Setelah Bapak Ibu menjawab dari pertanyaan permasalahan yang terjadi, nanti akan terjawab sendiri kira-kira budaya positif apa yang akan muncul, ya. Di sini Bapak Ibu, kita bicara pertama adalah perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, maksudnya Bapak Ibu, kita ini kan sering tidak saling kenal. Manusia itu punya potensi, punya kekuatan. Kita melakukan sesuatu, sebenarnya melakukan tindakan, dasarnya itu sebenarnya harus mengenal lebih dahulu. Anak-anak itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Ada kekuatan kodrat alam dan ada disebut dengan kekuatan kodrat zaman. Anak itu punya potensi sendiri. Oleh karena itu Ki Hajar mengatakan bahwa kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai pencocok tanam, yang mana tanaman sudah ada, bentuknya ini padi atau jagung, tapi sebagai guru di sini adalah membuat bagaimana tanaman ini menjadi bagus, sehingga kita hanya memberikan pupuk yang terbaik, sehingga bahasanya kita ini hanya menuntun kepada murid. Ya, bagaimana menuntun murid menjadi sesuatu yang terbaik sesuai dengan kompetensinya. Ini yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Ya, karena begini ya Bapak Ibu, bahwa anak itu apabila kita lihat dalam teori gunung es, apa yang kita lihat itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, luarnya. Motivasi intrinsik kita tidak tahu. Yang kita sebenarnya tidak tahu yang dimiliki, kita hanya menuntun di mana kekuatan anak tersebut. Saya pernah melihat Bapak Ibu, ada di alun-alun kumpul bapak ibu itu yang sudah umurnya sudah punya anak semua, beli es krim, beli es pop es itu, keliling, panas-panas matahari. Setelah itu saya lihat ada anak SD kelas 1, kecil anaknya perempuan, beli pop es juga. Tapi di antara keliling-keliling anak-anak dan bapak-bapak itu, di situ ada seorang pengemis tua, nenek-nenek. Apa yang terjadi? Anak tersebut yang beli itu mau duduk, dikasihkan kepada nenek itu, dan nenek itu terasa terima kasih dan diminum. Ini yang dinamakan dengan intrinsik manusia. Kenapa bapak ibu kok tidak sadar memberikan kepada nenek ini, kok kalah sama anak tersebut? Ini yang dinamakan nurullah, cahaya dalam hati. Mungkin orang seperti kita selalu mikir, paling kira perhitungan luar biasa, menghitung sesuatu luar biasa. Kalah kepada anak kecil yang tidak memikirkan sesuatu. Uang rezeki ada yang ngatur, hidup ada yang ngatur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati kita kan ada yang mengatur. Kenapa kita kalah sama anak kecil? Sering hati kita menangis Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan kekuatan intrinsik manusia. Gitu. Terus sehingga harus memerdekakan manusia sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ini perlu sekali, bahwa anak perlu suatu kemerdekaan. Hilangkan dalam pikiran kita bahwa anak ini diibaratkan kertas yang kosong. Hilang. Namanya tabu rasa. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Anak itu adalah kertas yang kosong, dia katakan tidak bisa apa-apa. Hati-hati.
Bagaimana Bapak Ibu, begitu banyak generasi-generasi yang sudah tua, mempunyai kekuatan, dia harus disiplin dan sebagainya, tapi apa tadi endingnya? Dia melakukan korupsi, melakukan kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena intrinsik yang tidak keluar. Dia bisa melakukan sesuatu karena terpaksa dan hukuman. Hati-hati. Kenapa anak kita kalau sholat selalu subuh dibangunkan? Karena kita tidak memberikan kekuatan intrinsik, kesadaran. Karena di saat sholat subuh disiram air. Di saat dia tidak sholat dipukul. Ada di dalam memori anak-anak bahwa sesuatu yang dilakukan harus diawali dengan hukuman. Kapan kita akan sadar dari hati nurani? Apabila kita disari dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan kekuatan sepanjang zaman dan sepanjang hayat dalam kehidupan. Kita memang diusi Bapak Ibu, anak kita kalau melihat sesuatu kan pinginnya cepat, nggak jangka panjang, jangan pendek. Ayo, ini tas gitu. Kalau jangka panjang perlu adanya dialog Bapak Ibu, berbicara apa? Karena anak-anak yang dilakukan sesuatu kesalahan pasti mempunyai suatu alasan. Ingat Bapak Ibu. Ada anak siswa bajunya dikeluarkan. Anak yang melakukan kesalahan seperti itu, kalau kita lakukan ini salah, tapi tanyakan alasannya apa. Pasti ada alasan. Inilah perlunya dialog. Ada satu siswa, setiap mau masuk pagi terlambat. Kenapa? Makan. Kenapa dia makan? Tanyakan, ada dialog. Jangan dikeluarkan, dialog. Apa yang terjadi, kebutuhan apa yang dikurangi oleh anak tersebut. Perlunya ada dialog. Sehingga kita harus menjadi guru yang hatinya lembut, penuh kasih sayang, kesabaran. Memang susah, kenapa? Jangka panjang Bapak Ibu. Karena persiapan perubahan untuk menentukan dengan hati ini kan jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Diibaratkan mendung, muntah Allah mengizinkan tak kerojen. Tak latih kita dengan otak yang begitu pandai. Tapi kalau tidak izin Allah, ilmu tak akan geger. Oleh karena itu ada pondok pesantren. Maaf, bukan ada pondok pesantren di Banyuwangi. Kiai tak tahu ngajar. Tapi doa ke Allah. Si ngajar nih santren. Apa yang terjadi? Banyak yang lulus luar biasa, pandai-pandai. Kenapa? Karena mendahulukan Allahnya dibanding dengan mendahulukan akal dan nafsunya, bahwa kita sebenarnya orang pintar bisa membintarkan orang tidak. Tapi semua itu adalah kita hanya menuntun, katanya Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dengan tanpa adanya ancaman, sehingga perlu komunikasi yang efektif. Ini Bapak Ibu. Melakukan kontrol. Kontrol apa? Kontrol yang Bapak Ibu buat tadi di sini. Kalau Bapak Ibu dibuat tidak bermain HP, ternyata anak itu memain HP, ada tidak kemungkinan 80% tidak akan melakukan. Kenapa orang dia nulis sendiri? Kalau dia nulis sendiri, kenapa nak? Oh iya Pak, saya yang buat Pak, saya minta maaf Pak. Itu luar biasa keluar kan? Daripada kamu kok main HP, nggak ngerti dan menulis enggak. Kamu tahu yakinnya? Enggak Pak. Kamu megang, iya Pak, saya menelpon ibu dan bapak dan sebagainya. Alasannya kenapa? Karena tidak ada kontrol yang disebut dengan kesepakatan kelas. Itu penting, Bu. Kontrol, sehingga anak ngerti apa yang dia lakukan dan dia punya alasan. Saya yakin punya alasan. Kenapa alasan terjadi dan negatif? Karena beliaunya tidak berpihak kepada siswa di saat membuat aturan. Anak tersebut tidak ada dalam dunia tersebut. Tuh. Baik, lanjut. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosa. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, dari nilai 1, 2, yang 3, yang kita cari yang luar biasa itu nomor 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak kita membuat RPP karena takut dimarahi kepala sekolah. Berbeda Bu, jangka pendek itu. Apa yang terjadi? Tidak ada kepala sekolah, tak lakukan Bu. Ini yang terjadi efeknya. Sama dengan kita. Kalau berbicara hukuman, Pak Basir disiplin. Dihukum, lari. Iya kalau ada Pak Basir. Kalau nggak ada Pak Basir, boleh Bu. Kenapa? Inilah sifat sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kamu kalau baik nak, tak kasih uang yang 50.000 ya. Berapa kekayaan Bapak Ibu?
735 siswa, tinggal ngalikan. Tidak akan efektif. Apa yang terjadi? Anak hanya mengharapkan sebuah imbalan dan harapan, bukan jangka panjang. Bisa terjadi, bisa positif, tapi tidak ada uangnya, berhenti. Tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kenapa kita selalu sholat? Kenapa kita menggunakan akhlak yang terbaik? Karena kita mencontoh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai kita pelajari, semua kita pelajari. Apa yang terjadi, semua kita ikuti walaupun tidak ada Rasulullah. Nah ini nih Bu, anak yang kita inginkan sekarang. Kalau anak menyadari bahwa dia menginginkan menjadi seorang polisi, yang menjadi cermin karena bapaknya menjadi seorang polisi atau paliknya menjadi seorang polisi, motivasi itu ada dalam dirinya, maka dia akan menghasilkan anak-anak yang berdisiplin dari kesadarannya. Maka kita sebagai guru hanya menuntun, nah kira-kira kamu cita-cita jadi apa? Jadi tentara. Seperti siapa? Paman saya Pak. Bagaimana? Dia disiplin Pak. Dialog seperti ini maka timbul motivasi dalam dirinya. Inilah perlunya ada suatu dialog, sehingga nilai-nilai akan dikenal oleh anak, sehingga anak tersebut akan sadar tujuan dalam kehidupan. Ini yang dimaksud dengan berpihak kepada anak, Bapak Ibu, bukan berpihak kepada kita. Tuh. Baik. Berikutnya Bapak Ibu. Nih, kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak sering nakal? Kenapa kita sering melakukan kesalahan? Karena ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada siswa kita tidak punya, miskin, yatim piatu, pasti ada suatu permasalahan. Saya pernah tadi cerita, ada anak mencuri uang. Setelah itu mencuri uang 5.000 temannya. Kalau kita tidak berdialog, maka dia akan diharam-haramkan masuk neraka. Tapi tanyakan coba, kenapa kamu mencuri Nak? Saya tidak makan 5 hari. Ya Allah, kamu nggak makan? Iya Pak, saya minta nggak bisa Pak, saya mencuri. Mana bapakmu? Meninggal. Ibumu meninggal, yatim piatu Bu. Kita menghukum, luar biasa dosa. Inilah perlunya dialog Bapak Ibu. Kenakalan bisa terjadi karena ada suatu kebutuhan yang tak terpenuhi. Karena itu kita perlu hanya dialog kepada anak-anak kita. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Anak-anak kita perlu dihargai kedatangannya. Saya yakin dengan kedatangannya dia dihargai. Manusia kalau dihargai, karena dasarnya manusia perlu dihargai. Tapi kalau diremehkan timbul. Coba kita sering dihargai. Oh, Pak Usman hebat, Pak Usman hebat. Setelah itu, oh Pak Usman wah, pembohong, gitu. Emosi manusia ada. Hanya kita bisa ngontrol kan. Itu perlunya diterima. Yang kedua, kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak pasti perlu kebebasan. Kalau kita ngajar misalkan jenuh di kelas, kira-kira mau di mana? Di luar. Enggak, bukan di luar. Allah panas ini. Padahal kita kalau berpihak pada siswa dengan seperti itu mungkin membuat anak-anak lebih senang. Gitu. Kebutuhan akan kesenangan dibuat pembelajaran dengan adanya ice breaking. Bapak Ibu mungkin jenuh dengan seperti itu, kita jadi senang. Ini perlu kembali kepada kita. Kenapa anak-anak nggak mendengarkan saat pembelajaran? Kenapa anak-anak tidur saat? Mungkin tidak ada ice breaking, tidak ada permainan, tidak membuat menjadi semangat karena jamnya jam terakhir. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Ada siswa yang luar biasa nakal, tapi kalau dipercaya jadikan sesuatu, dia akan hilang nakalnya. Saya ingat itu, waktu acara Jalan Sehat, ada anak kelas 9 yang tinggi itu 9B ya, Bu Marice yang berikan dia dikasih tugas. Saya menulis Farel, luar biasa itu Bu. Itu energinya yang keluar luar biasa, kalau tak diarahkan acik lencet tarung kamu. Akhirnya sama Bu Marice, kamu sebagai penilai, kamu lihat apa yang terjadi. Luar biasa, bertanggung jawab. Sungguh, kenapa? Karena kepercayaan kepada anak. Di saat kita mengarahkan sesuatu, ini luar biasa. Terima kasih, mungkin ini akan ada tambahan dari teman saya. Mungkin mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan tegang ya Bapak Ibu. Maaf, luar biasa, bukan kami maksud dan tujuan menggurui. Terima kasih, nanti akan ditambah langsung oleh Ibu Reta.
Monggo berita. Ada tanya jawab nih. So, Waktunya Bu. Boleh Bu. Baik, ini waktunya cuma tinggal 20 menit. Ya, kita hanya melanjutkan atau karena sudah panjang lebar dipaparkan oleh Bapak Usman, jadi mungkin saya hanya menambahi beberapa karena di sini diajarkan bagaimana kita menangani masalah di siswa di kelas. Sebelum itu saya ingin mungkin ada yang mau jadi model di tengah. Boleh siapa saja? Oke. Terima kasih, Bu. Begini permainannya. Bu Arista menggenggam tangan di dalam genggaman Bu Ita ini ada prinsip hidupnya Bu Ita yang sangat berprinsip dan sangat berharga buat kita. Ini digenggam. Satu juga. Nah, saya minta Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya Bu Ita ini bisa membuka genggaman ini. Boleh dirayu, boleh dimarahi, boleh diancam, boleh. Terserah usaha Bapak Ibu bagaimana supaya Bu Ita ini mau membuka genggaman tangannya. Ya, silakan. Dapat uang. Coba tangan dong. Tepuk tangan. Ya. Ternyata Ibu Tuti belum berhasil. Sekarang ada lagi yang mau mencoba. Bu Riani, silahkan. Silakan siapa yang mau mencoba supaya Bu Ita ini mau membuka genggaman tangannya. Bisa? Dirayu. Cari kelemahannya. Aku ceng seneng kira kok. Ayo, Aku ceng. siapa yang mau mencoba? Ibu Arista adalah Apa? Murad ini ya? Bu Arista, kepribadian. Ibu Arista adalah sosok ibu yang Sangat teladan. Coba hari ini teman-teman minta tolong didoakan Ibu Arista. Mohon didoakan teman-teman supaya bisa semuanya nanti yang lain-lainnya mengikuti CGA. Mari kita minta tolong ya, kita minta doa dari Ibu Arista. Silakan Ibu Arista untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ya, tepuk tangan. Silakan. Sudah. Bu Riani berhasil membuka genggaman tangan dengan segala usaha. Terima kasih Bu Tuti. Dari pembelajaran barusan, apa yang kita dapatkan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Rayuan. Ya, ada lagi? Dari pembelajaran barusan, bagaimana usaha kita untuk membuka genggaman Bu Ita itu apa yang kita dapatkan? Menyentuh hatinya. Ada lagi? Ini belajar tentang bagaimana kita mengontrol. Sebenarnya yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Bagaimana kita mau membuka dan mau menutup. Kontrol diri. Saya ingin tahu dari ke-5 posisi kontrol restitusi ini, kira-kira apa yang pernah Ibu Bapak lakukan di kelas? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira dari ke-5 posisi kontrol ini
bagian mana yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Pernah menghukum, pernah memantau, pernah jadi manajer, pernah jadi teman. Benar. Teman maksudnya saya masih 4, siswa 5, manajer masih belum. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kita dituntut hanya melaksanakan 2, yaitu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Hanya 2. Buang saya telokan. Bukan dibuang. Penghukum itu sudah tidak ada di kurikulum Merdeka. Karena menghukum itu imbasnya atau efeknya itu tidak bagus untuk siswa kita ke depannya. Karena namanya menghukum itu menjas siswa. Seperti kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan saya, jadi mengancam. Kemudian menghukum dengan tidak sesuai dengan hukum, misalkan dia telat. Sekarang saya ingin tahu dulu, apa bedanya penghukuman dan konsekuensi? Apa konsekuensinya? Ya, betul. Kalau penghukum, betul. Kemudian kata-kata pembuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Kamu kalau berbuat kesalahan seperti ini, gimana kalau orang tuamu tahu? Itu membuat anak merasa bersalah dengan kesalahannya. Itu juga efeknya tidak bagus. Jadi membuat anak menjadi tidak percaya diri. Akhirnya. Kemudian yang ketiga, teman, sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Itu juga sama, tidak membuat anak percaya diri. Jadi membuat anak tidak yakin, akan bergantung kepada gurunya dan orang di sekelilingnya. Nah, yang keempat ini, kita sebagai pemantau. Jadi memantau apa sanksi dan konsekuensinya apa jika kamu melakukan hal ini. Ya, dan anak itu jadi tahu. Melanggar jadi takut, bukan takut gimana, tapi efeknya apa yang akan dia dapatkan. Misalkan dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di kelasnya. Dan yang terakhir, sebagai manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi di sini membuat anak menjadi berpikir, apa yang harus saya lakukan? Hal positif apa yang harus saya lakukan setelah saya membuat kesalahan? Misalnya dia ada siswa yang membuat atau menumpahkan air botol di kelas misalnya, basah. Itu kalau sisi penghukum, guru akan pasti memarahi. Ayo depan, dibersihkan. Nah itu cara paling mudah memang. Kemudian kalau membuat bersalah, kamu ini kelasnya menjadi basah, misalkan. Jadi anak merasa bersalah. Tidaklah sih itu ke ibu, kamu basahi kelasnya, gitu misalkan. Kalau yang merasa bersalah, sebagai teman, ayolah nanti ibu bantu kamu bersihkan kelasnya. Gitu. Kemudian sebagai pemantau, kamu kalau membersihkan ini, kalau tidak membersihkan apa konsekuensi kamu? Apa yang akibatnya jika kamu tidak membersihkan lantai yang basah ini? Itu pemantau. Kemudian kalau manajer, apa yang akan kamu lakukan supaya kelas ini kembali seperti semula? Jadi anak-anak dibuat berpikir bagaimana dia mengatasi masalah yang dia buat. Jadi di sini anak-anak dituntut untuk berpikir kritis, gimana supaya dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Gitu Bapak Ibu. Sudah Pak, next. Kita ke keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi? Ada yang tahu kira-kira perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas kan tadi sudah kita buat, seperti yang tertera itu. Sekarang apa keyakinan kelas? Satu di
disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesepakatan itu hanya bahasa verbal, bahasa yang disepakati, misalnya tadi tidak membuka HP. Sekarang apa keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas itu kalimat yang semu, kalimat yang pengertian yang luas, misalnya menghargai dan menghormati. Senantiasa menghargai dan menghormati, itu adalah kalimat keyakinan kelas. Kira-kira sudah bisa Contoh budaya positif. Aku malu jika datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, menyontek, berbohong, tidak mengerjakan tugas. Ini adalah bagian kesepakatan kelas. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas ini dijadikan menjadi satu kalimat positif, yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, senantiasa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Itu kan luas pengertiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Eli Sanjaya. Terima kasih. Enggak apa-apa, 5 menit tapi bermakna. Karena yang terakhir ini kalau cuma teori saja, Bapak Ibu tidak akan mengetahui kebaikannya. Saya mendapatkan yang terakhir ini juga saya praktekkan, tetapi kadang-kadang saya juga merasa ini berhasil enggak ya kalau seperti ini, membuat siswa kita memiliki motivasi intrinsik. Itu saya juga kadang-kadang ada rasa pesimis. Tetapi Bapak Ibu, tadi yang dijelaskan oleh Bapak Usman di depan, memang mengikuti CGP itu banyak positifnya. Bukan untuk orang lain, untuk kita sebagai pendidik. Jadi kalau ada yang bertanya, itu CGP kok lulus apa gini, sudah tidak usah ditanyakan. Yang penting CGP itu memiliki motivasi untuk menggerakkan. Menggerakkan siapa? Pertama dirinya sendiri. Tidak puas dengan yang ada, dengan kita. Jadi jangan nyaman di zona nyaman. Jadi kita harus merasa sebagai pendidik kalau seperti ini, ya betul, berkembang. Selalu berinovasi. Tidak usah berinovasi, misalkan saya nggak mampu berinovasi yang membawa nama baik lomba. Kalaupun lomba berhasil, wah luar biasa. Kalau tidak, kita bisa berinovasi ketika kita mengajar di kelas. Salah satunya yaitu di sini, yaitu ketika kita menghadapi siswa-siswi kita yang bermasalah. Ini menurut teori segitiga restitusi ini berbeda sekali dengan yang kemarin-kemarin saya lakukan. Ya, tentunya dengan mungkin Bapak Ibu juga dengan mempelajari ini nanti akan lebih merefleksi diri. Ternyata kalau seperti ini tuh nggak bagus untuk karakter siswa ke depan. Jadi tidak memunculkan motivasi intrinsik, tapi hanya sekedar siswa mengikuti kemauan guru. Jadi yang terakhir ini adalah cara pemecahan masalah ketika kita menghadapi siswa, permasalahan siswa, yaitu diselesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompok mereka. Jadi segitiga restitusi ini memecahkan permasalahan dengan cara siswa diajak mengevaluasi diri. Nah, ada 3 tahapan di dalam restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Contoh ya, saya kemarin juga sudah membuat video ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya. Itu bukan YouTuber Ibu, ini memang tugasnya harus seperti itu. Jadi banyak ilmu baru. Nah ini ya, yang pertama, ketika kita menghadapi siswa bermasalah, satu langkah kita, jangan memarahi di depan orang banyak. Jadi cari tempat yang tenang, kemudian kondisikan sebaik mungkin di situ. Di situ kita
tadi di awal kan kita harus memanusiakan manusia. Jadi siswa kita ini kan memang pribadi yang itu juga manusia seperti kita, bukan anak kecil yang tadi itu kertas kosong itu tidak, tapi dia itu kertas buram. Kita bisa kayak kalau mainan dulu uang itu loh, ya itu sudah ada. Seperti kita sebagai guru menuntun apa yang kita lakukan itu ternyata akan melekat sampai anak-anak ini dewasa. Yang kita lakukan pun juga seperti itu. Jadi melakukan segitiga restitusi. Coba Pak, kok gak kelihatan yang segitiganya? Nah ini adalah proses yang akan kita lakukan ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Karena setiap orang itu, yang jelas kalau anak berbuat salah itu sebetulnya hal wajar. Ya, kita pun kalau ditanya kenapa telat ini, kita pun sebetulnya juga pernah telat. Ya, jadi kita seperti tadi dikatakan Pak Usman Bureta, kita cari penyebabnya, ditanya. Ya, pertama itu tentang komunikasi. Jadi kedekatan guru dan siswa itu memang dengan komunikasi, tidak sebenar. Ya ini ya, menstabilkan identitas. Ketika mengambil siswa, jangan anggap siswa ini kayak panggil guru kita salah apa nih. Distabilkan biar mereka itu nyaman dulu. Ya, nyaman. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian apa kita bisa contoh ya, contoh langsung ya mungkin ya. Kalau di saya ini ya Bu, ada catatan sedikit. Jadi kenapa kita sekarang ini dianjurkan untuk pemecahan masalahnya itu dengan restitusi? Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di awal yang namanya disiplin itu ternyata disiplin itu kalau kita artinya disiplin itu kan mematuhi aturan apa? Ternyata itu di bahasa Italia ataupun di modul yang saya pelajari itu artinya bukan seperti itu. Artinya disiplin itu adalah belajar. Jadi di bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah salah kaprah mengartikan itu. Iya, disiplin itu adalah proses belajar. Ya, makanya restitusi itu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau siswa diajak mau restitusi, monggo, kalau enggak tidak boleh dipaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, yang nantinya siswa akan tumbuh kesadaran. Di situ nanti ada motivasi intrinsik yang tumbuh. Dan yang kelima yaitu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Jadi anak berbuat sesuatu itu pasti dia punya penyebab, punya tujuan. Ini kita cari, kita gali. Kemudian restitusi diri adalah yang paling baik. Karena mengenal anak ini bukan sosok yang salah terus dipojokkan, itu tidak. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kemudian restitusi itu fokus mencari solusi. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini, kalau penerapannya itu mungkin yang pertama ketika praktek apa Pak Ustaz? Mungkin praktek langsung ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana proses restitusi, bisa di YouTube saya ya. Nanti saya share. Betul. Terima kasih. Kemudian saya minta setelah ini bukan teori-teori yang kita diseminasi hari ini tentunya kan tidak berhenti sampai ke sini. Ini bagus untuk kedepannya Bapak Ibu. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dan pendidikan di Indonesia pun dengan humor, dengan seperti ini akan lebih baik ke depannya. Mungkin tidak bisa sekarang hasilnya. Kita harus optimis selalu. Karena belum, ya betul Bu Mariati, kita nggak perlu pesimis dengan yang ada. Insya Allah bisa selama kita kompak semuanya. Seperti itu saja. Nanti ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti dan hadir.
Ini sebenarnya ada sesi tanya jawab, tapi karena waktunya lagi sesuai kesepakatan berakhir tepat waktu, walaupun tadi berawal tidak tepat waktu. Ya, Jadi kalau sampai praktekkan betul terus ada kelas model Resan Tuli, mungkin kami bisa lihat hasilnya gitu. ya Bu, terima kasih. Ya, baik. Itu akan menjadi nyata ya. Kelas 8L, kelas 9 sudah. Sudah ada request ya. Memang intinya bahwa kami di TGP itu intinya memang aksi nyata ya. Kalau keyakinan kelas di kelas saya kemudian sudah ada dibuatkan keyakinan kelas. Walaupun sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat oleh guru mapel, bisa per mapel. Tapi kalau semua mapel membuat kalian repot, jadi lebih baik memang kerjasama dengan wali kelas. Nah, kesepakatan kelas apa yang bisa Bu, jadi nanti ada kesepakatan sekolah gitu. Ya, kesepakatan sekolah, jadi tidak ada namanya kata tertib sekolah, adanya kesepakatan sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Memang menyampaikan modul ini tidak cukup hanya 1 jam 2 jam, memang waktunya sangat panjang. Dan maupun 1 DC4 ini kalau di LMS kami itu beranak pinak ya. Jadi kita ini jadi memang materinya banyak luar biasa dan saya ini ibu Bapak Ibu sebenarnya sudah belajar materi ini ada di PMM kemarin. Namun karena Bapak Ibu kemudian membuka PMM-nya skip gitu, kemudian mengerjakan tesnya juga ada kunci jawaban, akhirnya ya ada yang bilang ya. Jadi memang materi ini harus intinya memang dipraktekkan ya, sehingga budaya positif di sekolah kita adanya. Kita bersama yang kita semuanya. Saya di tahun 2023 dengan harapan baru, semangat baru, insya Allah Pegas akan semakin berjaya dan maju. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi dari kurikulum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saimul Makfiro dari kelas 9C. Dari kesepakatan kelas saya memberi testimoni. Dari adanya kesepakatan kelas, kita dapat merasakan adanya anak-anak kelas lebih terarah dan lebih teratur. Dan siswa juga belajar menghargai satu sama lain antara dengan guru atau diri sendiri dan juga teman-teman. Sekalian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Suprapto, guru mapel ilmu pengetahuan sosial di SMP 3 Situbondo. Alhamdulillah dengan adanya in-house training yang kemarin diisi oleh Ibu Elisa Jaya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, banyak ilmu dan wawasan yang saya dapat sebagai pengembangan diri saya sebagai guru di kelas maupun dalam hubungan dengan murid, yakni terutama berkaitan dengan budaya positif di sekolah, yakni membentuk keyakinan kelas. Kemudian yang terpenting lagi, bagaimana saya sebagai guru menyelesaikan masalah dengan siswa melalui segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.